Hmm. Nah, jadi untuk ujian statistika itu kan untuk SKS-nya memang 21 ya, 2 SKS teori, 1 SKS praktek. Jadi memang ada nilai prakteknya nanti. Jadi untuk semua mata kuliah, kalau misalnya kalian lihat jadwal, itu kan ada SKS teori dan SKS praktek. Setiap ada mata kuliah yang punya SKS praktek, maka dia akan ada nilai prakteknya. Gitu. Nah, cuma dosen itu bisa digabungkan ujiannya, kayak misalnya manajemen hotel, biasanya pas Sukaresno itu digabung. Ada soal yang praktek, ada soal yang teori, tapi dalam satu waktu. Gitu. Nah, kalau yang untuk statistik ini, eh, saya bagi dua nilainya, ada di ujian praktek sama ujian teori. Nah, yang pertama untuk ujian praktek, jadi kemarin kan kalian udah saya minta buat kuesioner secara berkelompok. Nah, kuesioner itu kalian sudah boleh sebar kan kemarin, sudah boleh disebar ke rekan-rekannya yang bisa jadi responden. Terus kalian buat paper dari kuesioner tersebut. Nah, panduannya ini nanti saya jelasin hari ini. Panduannya udah saya share juga di Elsa, kalian bisa download. Nah, untuk ujian praktek nanti yang akan saya nilai dan kalian kumpulkan itu bentuknya paper. Gitu. Untuk ujian praktek ini yang bentuknya paper itu sifat nilainya adalah berkelompok. Jadi kalau misalnya paper kalian nilainya 75, berarti semua kelompok semua anggota yang ada di kelompok tersebut mendapat nilai 75 gitu. Ini untuk ujian prakteknya. Nah, kalau misalnya untuk ujian teori ini sifatnya individu. Nah, dari paper yang telah kalian buat, kalian buat bentuk PPT-nya. Nah, nanti di jadwal, nanti ada jadwal presentasi dari tim akademik akan kasih ke kalian. Nah, itu kalian presentasikan paper kalian dari kuesioner yang sudah kalian buat, terus kalian olah di SPSS, itu nanti yang akan dinilai adalah PPT dan presentasi kalian. Ini sifatnya individu. Jadi kalau yang tadi paper, saya anggap kalian ngerjainnya bareng-bareng, nilainya kelompok. Nah, kalau misalnya yang teori, ini saya akan lihat dari kemampuan individu masing-masing untuk memahami apa yang udah kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, ini template UAS-nya. Untuk yang praktek, ini kalian udah bisa download ya. Udah saya share di Elsa. Oke, nah ini adalah contoh. Ini Politeknik ya harusnya ya. Kalian bisa cari ini untuk logonya di Google kayaknya ada nih. Nah, ini judulnya yang pertama. Ini contoh aja ya, pengaruh promosi terhadap citra perusahaan Hotel XYZ. Kalau misalnya kalian pengaruh variabel X-nya apa terhadap variabel Y-nya apa, penelitiannya di mana gitu. Kalau misalnya yang X-nya 2, berarti misalnya pengaruh promosi dan harga terhadap citra perusahaan kayak gitu. Harus di-state di judulnya. Oh, sorry. Terus ke bawah, ini diikutin aja. Nah, terus disertakan nama mahasiswanya. Kalau kelompoknya ada 3, berarti tiga-tiganya ditulis beserta NIM. Jadi jangan sampai nggak ada namanya ya, nanti nggak ada nilainya soalnya. Terus kalian buat dulu latar belakang masalahnya, kenapa sih kalian mau meneliti tentang itu? Gitu, kayak misalnya contohnya, kenapa sih saya mau meneliti tentang pengaruh promosi terhadap citra perusahaan? Gitu. Nah, ini latar belakangnya, bla 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 gitu, kayak misalnya hotel itu kan misalnya penting untuk membackup pariwisata gitu, karena misalnya orang datang ke suatu tempat maka dia butuh tempat tinggal seperti itu. Nah, dan karena banyak ada persaingan seperti itu. Ini pakai bahasa saya ya, tapi kalau misalnya kamu ketik harus pakai bahasa yang baku. Misalnya karena persaingan kompetitif, maka tiap hotel harus
ada promosi seperti itu untuk meningkatkan citra hotelnya kayak gitu. Maka dari itu, misalnya saya ingin membuat penelitian ini berjudul pengaruh promosi terhadap citra perusahaan pada hotel XYZ seperti itu. Terus di poin keduanya ada kuesioner. Kemarin saya udah kasih tahu kalian, dalam kuesioner itu harus kalian breakdown variabel X-nya dan variabel Y-nya. Nah, variabel X-nya misalnya promosi, apa sih promosi itu kalian jelasin, terus indikatornya apa aja sih promosi, kita juga dijelasin. Mungkin ini kalian udah sedikit banyak tahu ya, ngerjain di mungkin mata kuliah metodologi penelitian, atau bahasa Indonesia, terus variabel citra perusahaan. Tapi saya nggak mau copy paste ya, jadi kamu boleh paraphrase itu kayak misalnya ini dia bilang citra persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produknya. Citra adalah persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau produk. Gitu. Kamu bisa pakai bahasa lain. Gitu kan, kayak misalnya citra adalah misalnya tanggapan masyarakat terhadap suatu produk yang misalnya dijual atau apa kayak gitu. Yang intinya kamu mau bilang itu tapi pakai bahasa yang berbeda, itu namanya paraphrase. Gitu. Jadi jangan langsung copy paste, apalagi tulisannya nggak diganti kayak gitu. Itu kelihatan. Ya, jadi mulai belajar paraphrasing. Terus habis itu ini ringkasan indikatornya ya. Jadi variabelnya apa aja, ini dikotakin biar gampang. Kalau ini kan contoh saya variabelnya cuma 2, X1, Y1. Kalau kalian variabel X-nya 2, berarti bikinnya 3 kolom, 3 baris. Promosi, variabel X1, terus misalnya harga X2, baru citra perusahaan Y, kayak gitu. Terus habis itu, ini teknik pengukuran ya. Teknik pengukuran ya sama kan pakai skala Likert semua, dijelasin aja. Kalian mulainya dari 5 atau dari 4. Gitu. Terus habis itu sampel. Sampelnya dijelasin berapa populasi kamu, berapa dapat sampelnya, gimana cara dapat sampelnya, terus habis itu pakai teknik sampling apa, itu juga harus dijelasin. Terus habis itu kuesionernya. Ini kalian bisa lah rapiin. Ditaruh di sini kuesionernya, terus habis itu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Nah, ini data tabulasinya. Kalau misalnya kalian ngerasa data tabulasinya bakal berantakan di tengah-tengah, kalian bisa tulis misalnya yang poin A, data variabel promosi. Untuk data variabel promosi, data akan dijelaskan atau ditaruh misalnya di bagian lampiran kayak gitu. Itu boleh nanti ada di lampiran kalian bikin ininya, tabulasinya. Ini juga ada data tabulasi citra hotel, terus hasil uji reliabilitas dan validitas yang kemarin udah diajarin. Ini ya, reliabilitas dan validitas itu per masing-masing variabel. Jadi kalau variabelnya ada 3, berarti nanti poinnya sampai E. Berarti yang lainnya turun. Gitu. Terus habis itu uji normalitas. Nah, kalau kalian ada yang X-nya 2 nggak? Ada yang variabel X-nya 2 nggak? Ada. Ada. Siapa? Jessica. Nah, kalau untuk yang variabel, ini saya taruh aja ya, biar kamu nggak ini bingung. Ini nggak susah. Jadi sebenarnya kalau kalian ikutin aja untuk aturannya, itu nggak susah. Emang nama-namanya agak kelihatan ngejelimet kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian mikirnya simple, ini bakal simple. Tapi kalau kalian mikirnya ini bakal ribet, ya bakal ribet. Gitu. Jadi tergantung sama pola pikir kalian. Gitu. Ini berlaku untuk semua mata kuliah ya.
Ini uji heteros. Ini kalian boleh catat ya, karena kayaknya yang saya share itu yang cuma buat analisis linear sederhana. Nah, kebetulan ini kan ada yang berganda. Jadi nggak apa-apa, multikolinearitas. Nanti habis ini saya ajarin caranya. Nah, ini untuk yang berganda. Berganda artinya variabel X-nya lebih dari 1. Kalau variabel kalian, variabel X-nya cuma 1, berarti yang ini nih, yang 3 ini kalian nggak usah kerjain. Gitu. Cuma di uji normalitas, terus habis itu langsung ke uji regresi, hipotesis, sama koefisien determinasi. Ada lagi, ini kan uji hipotesisnya kita pakai uji T. Nah, kalau untuk yang berganda, ini namanya ada uji F. Gitu. Ini semuanya pakai sistem, jadi kalian nggak usah kayak aduh gimana ya nanti ngerjainnya susah kayak gitu. Ini semuanya udah by system pakai SPSS, jadi kalian udah tinggal klik-klik aja, yang penting kalian bisa tahu ini fungsinya apa kayak gitu. Terus ini koefisien determinasi, nanti saran sama kesimpulan, daftar pustaka sama lampiran. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kak, boleh nanya Kak? Coba ke atas sedikit. Mau lihat yang uji-uji gitu. Nah ya. Jadi Kak nggak turunin lagi. Ya. Jadi kalau kita variabelnya X-nya 1, Y-nya 1, jadi kita pakai uji normalitas ya. Jadi kayak yang FGH itu nggak usah. FGHK-nya nggak usah. Oke, Yang saya bold. Ini yang saya bold cuma buat yang variabel X-nya lebih dari 1. Baik Kak, makasih. Nanti saya ajarin caranya dua-duanya. Udah jadi nggak pakai mangga, kasih emaknya lagi, BNT itu. Kasih emaknya lagi. Tuh, emaknya tuh. BNT. Lagi. Maaf Kak, data tabulasi itu apa ya? Data tabulasi itu yang Tuh. 5, 4, 3. Yang ini nih. Ini tuh data tabulasi nih. Iya. Yang dari kuesioner. Nggak tahu. Mati. Yang yang kalian kemarin Udah, udah apa? saya jelasin. Saya lupa deh saya jelasinnya apa langsung atau yang via video. Ini namanya data tabulasi. Jadi dari kuesioner yang kalian sebar, diubah ke bentuk angka, ini namanya data tabulasi. Gitu. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Untuk yang validitas sama reliabilitas kan kemarin saya minta kalian kerjain sendiri ya. Itu ada yang nggak paham nggak? Atau udah paham semua? Saya nggak paham cara baca tabelnya aja, Kak. Tabel apa? Itu yang Kakak bilang itu pas di SPSS kan, Kak? Nah, jadi pas sudah keluar hasilnya itu cukup mengerti aja, Kak. Jadi yang digunakan itu sebenarnya untuk dihitung di bagian yang rata-rata atau tetap per butir pertanyaan, Kak. Nanti saya ulang aja ya, biar semuanya juga ngeliat. Baik, Kak. Oke. Nah, ini saya kasih contoh gimana cara ngerjain dari awal sampai akhir stepnya untuk ujian praktek menggunakan SPSS.
Nanti kalau misalnya yang nggak ngerti, ditanya aja ya. Kalau saya kecepatan, tolong bilang. Nah, ini adalah awal dari tadi yang Andin tanya, tabulasi itu apaan sih? Gitu kan. Nah, ini adalah data tabulasi. Jadi, dari data kuesioner yang kamu sebar, kamu ubah ke dalam bentuk angka sesuai sama coding kamu sendiri. Nah, ini adalah data tabulasi. Gitu, yang belum diapa-apain. Jadi, ini data mentah. Gitu. Ini data mentah. Nah, ini variabel X-nya yang akan kita bahas itu adalah kepemimpinan. Jadi, kita mau tahu ada nggak sih pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, kepemimpinan berarti kan variabel independen, variabel bebas. Di mana variabel independen ini akan mempengaruhi si variabel dependen atau variabel bebas, variabel terikat atau kinerja. Jadi, kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Seperti itu. Jadi, variabel X-nya kepemimpinan, variabel Y-nya kinerja. Nah, ini given ya dari si responden. Nah, ini kalian bisa langsung copy paste. Ini mau sampai total juga boleh. Ini tinggal copy, paste ke sini. Ke apa namanya? SPSS. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V. Kenapa? Tadi yang di Excel yang stdev itu apa, Kak? STDEV, standar deviasi. Itu, Kak. Iya. Ini standar deviasi kita nggak usah nggak usah hitung sih. Jadi itu kayak jarak dari nilai X ke nilai min-nya. Kayak gitu, ini nggak usah. Maksudnya daripada kamu makin banyak yang mesti dibahas kayak gitu. Ini kita yang intinya aja yang kira-kira nanti kalau kamu susun skripsi pakai SPSS, ini loh yang bakal kamu cari kayak gitu. Jadi yang lainnya diabaikan aja. Yang di atas stdev yang 37 itu min-nya ya? Rata-rata. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Itu terus ini ya, ini udah kita copy paste. Ini ada totalnya, ada rata-ratanya. Ini kamu bisa lah sendiri gitu kan. Namanya kita gantinya bisa di variable view. Ini. Nah, terus ini kamu bisa lihat di sini. Yang harus kita cari itu pertama nilai reliabilitas. Ya, ini topik penelitiannya, pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, variabel independennya kepemimpinan, variabel dependennya kinerja, hipotesis atau dugaan sementaranya, HO, itu tidak ada pengaruh. HO atau H0 itu tidak ada pengaruh biasanya. Tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, HA-nya ada pengaruh, atau H1 bisa. Ada pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, yang perlu kamu pahami di sini adalah penelitian itu tidak selalu harus ada pengaruh. Gitu. Karena ini kan depend on apa hasil penelitian kamu. Kayak gitu. Jadi, nggak ada pengaruh pun sebenarnya nggak apa-apa. Gitu kan. Cuma kita harus tahu kira-kira kenapa ya nggak ada pengaruh. Kira-kira kenapa ya kok ada pengaruh. Kayak gitu. Jadi, nggak semua penelitian itu harus ada pengaruh. Gitu. Jadi kadang suka mahasiswa tuh suka kalau misalnya nggak ada pengaruh tuh kayak penelitiannya salah atau enggak kayak gitu. Sebenarnya benar-benar aja penelitiannya. Ya emang hasilnya tidak ada pengaruh kayak gitu. Yang penting adalah kuesioner kamu itu benar. Gitu. Kuesioner kamu itu valid dan reliable. Gitu. Kalau udah valid dan reliable berarti
udah bener dong datanya kayak gitu. Tuh, nah kita mau cari tahu nih kira-kira pada penelitian ini ada nggak sih pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan kayak gitu. Bisa jadi ada pengaruh, bisa jadi nggak ada pengaruh. Kenapa bisa jadi nggak ada pengaruh? Mungkin emang dari karyawannya sendiri motivasinya sudah tinggi, jadi nggak ada korelasinya tuh, nggak ada hubungannya. Pemimpinnya mau model kayak gimana juga ya kinerjanya bagus. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi orang-orang ini demanding, tergantung. Kalau pemimpinnya bagus ya dia bagus, kalau pemimpinnya jelek ya dia jelek kayak gitu. Jadi ini tergantung sama balik lagi, kan saya bilang di awal, belajar statistik itu bukan tentang kamu jago ngitung atau apa kayak gitu, tapi kamu bisa berlogika kayak gitu. Nah, ini data tabulasinya yang tadi. Sekarang kita mau cari tentang reliabilitas. Nilai reliabilitas sebuah kuesioner itu minimal 0,6. Kalau misalnya dia kurang dari 0,6, kemungkinan ada soal-soal yang tidak valid. Itu harus kamu hapus dulu. Baru nanti diulang. Cari nilai reliable-nya. Caranya gimana? Analyze, scale, reliability analysis. Ini, dari data ini, kita cari nilai reliabilitasnya. Analyze, terus scale, reliability analysis, kita pindahin ke kanan, terus oke. Ini dapat nilai reliability-nya 0,639. Karena dia di atas 0,6, berarti untuk variabel X-nya itu kita nyatakan datanya reliable. Nih. Soal-soalnya ini reliable, sudah oke. Nah, kalau udah, ini kamu copy paste yang ini ya. Ini kan ada nih nilai reliability statistik. Tinggal di Ctrl C, setahu saya bisa. Terus habis itu di paste. Tergantung komputer sih sebenarnya kalau ini. Nah, kalau nggak ada itunya, kamu bisa pakai ya, kalau copy as image nggak bisa juga. Kalau gitu pakai snipping tool di di crop. Nah, kamu bisa cari sendiri lah caranya ini buat mindahin ini ke PPT atau ke Word. Nah, kalau misalnya udah yang X, kita lakukan hal yang sama ke variabel Y. Analyze, scale, reliability analysis. Ini kita pindahin dulu ke sisi samping. Kalau kamu mau sekalian kerjain yang punya kamu, bisa ya, daripada cuma dengerin doang. Terus ke kanan, terus oke. Ini, nah ini nilai crown batch alpha-nya 0,703. Nah, kita pindahin lagi. Berarti dia di atas 0,6 kan? Nah, berarti semua soal-soal yang ada di ini, data tabulasi kita, itu reliable. Sampai sini, paham dulu nggak? Maaf Kak, aku mau nanya. Jadi UAS praktek kita kan kita buat paper. Teori kita presentasi buat PPT. Nah, PPT yang kita buat seperti yang Kakak buat sekarang ini kah? Oke, Kak. Diikutin aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi cara-caranya nggak usah ya. Kayak misalnya yang ini berarti nggak usah. Ini kan cuma buat kamu belajar aja. Kamu langsung aja. Dan harus ada ini ya, keterangannya. Jangan cuma tabelnya doang. Kakak, yang kita buat di presentasi cuma